Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi Ananda sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pagi ini kita masih belajar dengan Bapak Rusdian Effendi di sini untuk belajar bahasa Indonesia untuk siswa SMP MTS kelas 7 dengan tema kita mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini di 3.11 kita nanti mencoba untuk mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca maupun didengarkan. Kemudian di 4.11 kita nanti akan menceritakan kembali isi fabel ataupun legenda daerah setempat dengan tepat. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu untuk memahami pengertian fabel itu apa, kemudian menemukan ciri-ciri dari fabel itu. Dan nantinya kita diharapkan mampu untuk menemukan jenis-jenis fabel dan menceritakan kembali isi fabel tersebut. Nah, sebagai pengantar, coba perhatikan dulu gambar berikut ini, Ananda. Di gambar ini kita saksikan bahwa ada beberapa gambar yang menyajikan binatang yang perangai dan tingkah lakunya seperti perangai manusia. Nah, mengapa nenek moyang kita ini menciptakan fabel? Pada semester lalu kita sudah pernah bercerita tentang teks cerita fantasi. Nah, fabel dengan teks cerita fantasi itu sama-sama bentuk cerita narasi karena sama-sama menceritakan urutan waktu berdasarkan peristiwa-peristiwa secara terperinci. Nah, sebelum belajar teks fabel ini, kamu perlu memahami paparan mengenai apa sebenarnya fabel itu. Nah, pemahaman tentang teori ini mengenai hakikat cerita dari fabel tersebut akan memudahkan kamu nanti untuk belajar teks fabel ini. Oke? Ananda, berbicara tentang kata fabel, sebenarnya dia berasal dari bahasa Latin yang katanya adalah fabulat. Fabulat itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti layaknya manusia. Nah, fabel ini termasuk jenis cerita yang fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut juga dengan cerita moral. Kenapa? Karena di dalamnya banyak pesan-pesan yang disampaikan dan berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel ini tidak hanya mengisahkan tentang kehidupan binatang saja, tetapi juga mengisahkan tentang kehidupan manusia dengan segala karakternya. Itulah dia pengertian dari fabel itu. Nah, karena kita sudah tahu bahwa fabel itu adalah cerita yang tokoh-tokohnya dibintangi atau diperankan oleh binatang dan berperangai layaknya seperti manusia, apa sih tujuan dari adanya cerita ini? Nah, tujuan-tujuannya ini dalam cerita yang disampaikan adalah sebagai ikhtibar atau pesan bagi kita manusia ini. Kemudian menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang yang diperankan dalam cerita fabel ini. Nah, karakter binatang dalam cerita itu dianggap mewakili dari karakter manusia. Nah, sehingga dengan demikian cerita itu mampu bertindak seperti layaknya manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Itulah dia salah satu karakter dan ciri khas dari teks fabel ini. Dan satu lagi, mengajarkan nilai-nilai moral kepada orang agar orang lain itu ikut untuk mau menjadi amanat pesan kita dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dia tujuannya. Kita sudah tahu bahwa ciri-ciri fabel itu tadi seperti umumnya bahwa diperankan oleh binatang ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi tentang ciri-ciri umum fabel itu, maka perhatikanlah kedua cerita fabel berikut. Cerita yang pertama, fabelnya berjudul tentang belalang sembah. Kemudian, fabel cerita 2 berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Selamat menyaksikan. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga, semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya.
Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin itu. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang aja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin pun tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depannya. Fabel kedua. Sesama saudara harus berbagi. Suatu pagi indah dengan matahari yang cerah, Pak Tua Rusa mengunjungi kediaman keluarga Pip si Tupai di sebuah desa. "Pagi Ibu Tupai," salam Pak Tua Rusa kepada Ibu Pip. "Kemarin keponakanku mengunjungiku, dia membawakan oleh-oleh yang cukup banyak. Aku ingin membaginya untuk para sahabatku. Ini kacang kenari spesial untuk keluargamu." "Terima kasih Pak Tua Rusa," ucap Ibu Pip. Sepeninggalan Pak Tua Rusa, Ibu Pip masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. "Anak-anak, lihat kita punya apa. Kalian harus membagi sama rata ya." "Asik," girang Pip dan adik-adiknya. "Ibu taruh sini ya." Setelah itu, Ibu Tupai mengurus rumah kediamannya. Sementara itu, adik-adik Pip ingin mencicipi kacang itu. "Ini aku bagi," kata Pip. Dari 10 butir kacang, dia memberi adiknya masing-masing 2 butir. "Ini sisanya untukku, aku kan paling besar." "Tapi ibu kan pesan untuk membagi rata," kata si Titu, salah satu adik kembar Pip, diiringi tangisan putri kembar satunya. Nah, mendengar tangisan Putih, Ibu Pip keluar dan bertanya sambil terisak. Putih menceritakan keserakahan kakaknya. "Tak boleh begitu, Pip. Ibu tadi kan sudah bilang apa?" tegur Ibu Pip. "Kamu tidak boleh serakah." "Tapi Bu, aku kan lebih besar, perutku juga lebih besar," sanggah Pip. Ibu Pip berpikir sejenak. "Baiklah, Pip, kamu memang lebih besar, kebutuhan makananmu juga lebih banyak. Tapi kalau cuma menurutkan keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja yang membaginya. Memang tidak akan memuaskan semuanya. Ini, ibu beri 4 untukmu, Pip, karena kau lebih besar dan si kembar kalian lainnya masing-masing mendapatkan 3. Kalian harus mau berbagi ya, anak-anak. Walau menurut kalian kurang, ini adalah rezeki yang harus disyukuri," lanjut Ibu Pip. "Berarti enak dong Bu, jadi anak yang lebih besar, selalu mendapat lebih banyak," iri si Putih.
Ya, tapi perbedaannya tak terlalu banyak kan? Lagi pula kakakmu memiliki tugas yang lebih banyak darimu. Dia harus mengurus rumah dan mencari makanan. Apa kau mau bertukar tugas dengan Kak Pip? Tanya ibunya. Putih dan Titu membayangkan tugas-tugas Pip. Lalu mereka kompak menggeleng. Nah, begitu. Sesama saudara harus ukur ya, harus berbagi. Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele, kata Ibu Pip. Iya Bu, anggup Pip. Yuk kita makan kacangnya bersama-sama, ajak Pip pada kedua adiknya. Ibu Pip tersenyum melihat anak-anaknya kembali rukun. Baik Ananda, kita sudah membaca kedua teks tadi. Sekarang kita akan menganalisis bagaimana rangkaian peristiwa dari kedua cerita tadi. Perhatikanlah rangkaian tabel yang pertama ini. Di tabel pertama kita mencoba peristiwa rangkaian dari teks fabel 1. Apa ya rangkaian peristiwa yang pertama? Ya oke, Bapak bantu dulu. Di peristiwa pertama, semut-semut pergi ke gua-gua untuk mencari makanan ya, berbondong-bondong dia. Kemudian silahkan lanjutkan peristiwa kedua, ketiga, dan keempatnya. Bagaimana itu? Sampai dengan cerita itu berakhir. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua tentang fabel kedua. Tentang tadi si tupai. Ya, kita akan cerita bagaimana peristiwa rangkaian peristiwa satunya. Perhatikan tabel, Bapak beri contoh 1. Di mana Pak Tua Rusa mengunjungi keluarganya Pip untuk memberikan oleh-oleh. Nah, dari situ dulu peristiwa pertama. Sekarang silakan lanjutkan ke peristiwa keduanya, ketiga dan keempat. Silakan. Baik Ananda, sekarang perhatikan juga tabel berikut ini tentang kita akan menganalisis siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Ingat, dari fabel 1 dulu kita konsentrasi. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita 1. Silakan isi tabel di sini. Ayo. Nah, Nanda, semua tadi sudah kalian kerjakan. Berarti kita sudah menceritakan tentang rangkaian peristiwa dari fabel itu. Kemudian kita sudah mendata tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Bagaimana rangkaian peristiwanya? Berurut, teratur menurut rangkaian ceritanya secara sistematis ya, dari awal kali cerita sampai rangkaian klimaksnya sampai selesai cerita itu. Kemudian kalau kita cerita tentang wataknya bagaimana? Perwatakannya rata-rata diperankan oleh tokoh binatang ya, yang digambarkan dan diperbuat seperti wataknya manusia tadi. Itulah dia, kita temukan beberapa ciri-ciri dari fabel. Sekarang perhatikan tabel di sini. Nah, di sini ciri-ciri fabel yang pertama menggambarkan tokoh para binatang seperti tadi, ada semut, kemudian ada Pip, ada beberapa tokoh yang lain yang semuanya itu bentuknya adalah binatang. Kemudian tadi seperti Bapak ceritakan watak tokohnya itu pemerannya semuanya binatang yang digambarkan berwatak seperti manusia ya. Kemudian yang ketiga, tokoh para binatang itu biasanya berbicara seperti layaknya manusia. Dan dalam cerita ini pada dasarnya di kehidupan nyata binatang tidak pernah kita dengar untuk berbicara. Tetapi inilah dia uniknya fabel dan ciri-ciri fabel yang kita temui. Nah, cerita lain yang menjadi ciri-cirinya adalah memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Seperti tadi rangkaian yang pertama pada soal pertama tadi ya. Rangkaian terjadi adanya urutan sebab akibat dan diurutkan menjadi satu dari awal sampai akhir. Begitulah dia fabel, dan dia menggunakan latar baik tempat yang selalu saja merujuk kepada hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita temukan lagi yang keenam, tentang ciri-ciri dari teks fabel yang kita amati dari ciri-ciri bahasa yang kita baca tadi. Kalimat-kalimat yang disampaikan dalam bahasa itu adalah kalimat yang berbentuk peristiwa atau naratif, rangkaian peristiwa ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah rangkaian di mana ada kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, ada semut yang menyimpan makanan di lubang. Kemudian ada juga cerita tentang dialog-dialog yang menggunakan kalimat-kalimat langsung. Karena tadi ada percakapan para tokoh-tokohnya yang berbicara ya. Kemudian dia menggunakan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi yang tidak formal. Itulah dia ciri-ciri yang terakhir.
Sekarang kita masuk ke bagian unsur-unsur dari fabel itu. Apa sih yang membangun sebuah teks fabel itu sehingga teks fabel itu menjadi sebuah cerita yang baik? Nah, unsur-unsur itu antara lain adalah yang pertama, tokoh. Tokoh itu adalah orang yang diperankan oleh hewan yang menjadi pelaku dalam cerita itu. Dan tokoh itu bersifat protagonis yang mendukung cerita atau antagonis atau tokoh yang bertolak belakang karakter. Dan di sini kita perlu berbicara tentang antara tokoh utama dengan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama di sini adalah tokoh yang sering dibicarakan dan dia menjadi puncak topik pembicaraan dan sering muncul dalam cerita itu. Dan dia biasanya menjadi senter gerakan cerita sehingga cerita itu selesai. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh tambahan yang mengantarkan cerita dan menjadi bunga-bunga dalam cerita itu. Oke. Kalau ada tokohnya, berarti ada karakternya. Nah, di sini kita bicara yang kedua tentang penokohan atau perwatakannya. Pemberian karakter pada tokoh itu adalah bersifat protagonis yang disukai atau antagonis yang tidak disukai. Nah, selanjutnya kita bicara tentang watak tokoh sesuai tadi dengan penokohan ya. Kalau watak tokoh adalah penggambaran fisik, yang penggambaran itu bersifat dengan tindakan-tindakan tokoh dari berupa bersumber dari dialognya, yang berbentuk monolog atau berbentuk dialog atau komentar-komentar narasi dari tokoh lain terhadap tokoh yang satu lagi. Selanjutnya, unsur fabel itu adalah setting atau latar. Nah, setting ini atau latar ini merupakan tempat atau boleh waktu atau suasana yang diceritakan dalam teks tersebut. Oleh karena itu, tiga jenis latar itulah yang menjadi pembagian dalam jenis latar ini. Pertama tadi latar tempat, dua latar waktu, dan ketiga latar sosial yang lebih familiar disebut latar suasana. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah gambaran umum sebuah cerita yang menjadi dasar sebuah cerita. Nah, tema ini dapat ditemukan dari kalimat-kalimat kunci yang digunakan para tokohnya dan penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita tersebut. Itulah dia tema. Sementara yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada kita dengan secara tidak langsung agar bisa menjadi sikap buat kita atau sikap untuk penulis untuk menjadi permasalahan yang diangkat dalam cerita ini. Baik Ananda, kita masuk ke mengidentifikasi jenis-jenis fabel. Dari segi paparan watak tokohnya, maka jenis dari fabel itu terbagi dua. Ada fabel alami, ada fabel buatan atau adaptasi. Nah, fabel alami itu adalah fabel di mana dia menggambarkan watak tokohnya, binatang yang menjadi tokoh utama itu seperti pada kondisi alam nyatanya. Misalnya kura-kura diberi watak ya lambat, sesuai dengan sifatnya. Singa buas dan ganas. Kemudian selain itu ada fabel yang secara alam menggunakan alam sebagai latarnya, seperti di hutan, di sungai, di kolam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini merupakan fabel di mana dia memberikan watak tokohnya itu dengan mengubah watak aslinya. Pada dunia nyata, biasanya fabel ini menggunakan tempat-tempat lain seperti latar-latar di rumah, di jalan raya. Jadi dia dirubah, diadaptasi sesuai dengan kehidupan manusia. Misalnya landak yang pemalu. Nah, dia berulang tahun di rumah makan misalnya. Jadi landak ini binatang yang beradaptasi tingkahnya seperti manusia dan di kondisi lingkungan manusia. Seperti itulah yang disebut dengan fabel adaptasi. Dari segi kemunculan pesannya, ini jenis fabel terbagi dua. Satu dengan menggunakan koda, dan yang kedua tanpa koda. Fabel dengan menggunakan koda berarti fabel tersebut memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sementara tanpa koda artinya tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita.
Artinya di sini, kalau yang dengan koda langsung ada pesan yang diterahkan pengarang. Sementara kalau di tanpa koda, nggak ada. Kita hanya menceritakan dan menafsirkan secara eksplisit apa yang ada dan diterahkan dalam cerita tersebut. Baik Ananda, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikanlah tugas berikut ini di slide seperti ini. Silakan. Nah, sekarang perhatikan, kalau tadi kita sudah bercerita tentang jenis fabel, ada yang alami dan ada yang adaptasi. Sekarang coba kita perhatikan, baca kembali kedua fabel yang tadi, Belalang Sembah dan Sesamanya Harus Berbagi. Nah, daftarkanlah perbedaan watak tokoh binatang dalam kondisi aslinya dalam kehidupan nyata. Misalnya di teks 1, watak tokoh dalam cerita tersebut bagaimana wataknya. Kemudian dalam kondisi tokoh, dalam kondisi kehidupan nyatanya bagaimana seharusnya. Sementara di teks 2 juga sama, kalian data tentang watak tokoh dalam cerita Sesama Harus Berbagi. Di kondisi tokoh dalam kehidupan nyatanya bagaimana. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya, lihatlah daftar latar ceritanya. Kita akan membandingkan latarnya. Bagaimana latar cerita teks 1 dan bagaimana latar cerita teks 2, silahkan dibandingkan dalam bagan tabel berikut ini. Ananda, sekarang kita masuk menceritakan isi fabel. Pada bagian ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menceritakan isi teks fabel itu kembali. Pertama, ikuti langkah ini. Baca teks fabel dan pahami maksudnya. Kemudian setelah itu catat siapa tokohnya, bagaimana perwatakannya, di mana latarnya, kapan latar waktu tempatnya, serta suasananya. Kemudian yang ketiga, ikuti alur ceritanya. Dari awal, tiba-tibanya bagaimana, selanjutnya bagaimana, dan akhirnya bagaimana. Kemudian yang keempat, coba kalian pahami yang menjadi pesan dalam cerita tersebut. Buatlah catatan kecilnya. Setelah itu, coba mulailah menceritakan ulang sesuai dengan aturan poin-poin yang ada dari atas tadi dengan kata-katamu sendiri. Itulah langkah kita menceritakan isi teks fabel itu. Nah, sekarang coba kita belajar mau mengikuti bagaimana menceritakan isi fabel. Nah, langkah-langkah tadi akan kita ikuti seperti berikut ini. Perhatikan wacana tabel berjudul Sesama Istimewa. Semua istimewa maksud saya. Silakan. Semua istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. "Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi," seru si Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. "Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh," sahutnya si semut. "Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu aja sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah loh, julurkan saja kakimu." Ulu menjulurkan kakinya dan ditendangkannya ke belakang seperti ini. "Ups, maaf, kakimu kan pendek." Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, "Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku suka dengan hujan, bagaimana denganmu?" Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara dengan ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. "Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu?" Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. "Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu itu."
Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati si ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. "Hai burung, kenapa kamu tidak mau keluar dan menikmati air hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu ini tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan?" Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. "Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari?" Ulu kebingungan. "Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari Ulu?" "Apa yang kau maksud burung?" "Tentu saja aku tidak bisa." Ulu cemburut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. "Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita itu dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa." Burung kembali berkata dengan bijak. "Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka." Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya itu salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihannya dan menghina teman-temannya. "Maafkan aku burung," ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. "Maafkan aku semut, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu." Sejak saat itu pun Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Kita sudah memperhatikan wacana dan sudah seksama membaca wacana berjudul Semua Istimewa. Nah, sekarang perhatikan soalnya. Temukanlah tokoh dan perwatakan dalam cerita tersebut. Dan yang kedua, tentukan rangkaian peristiwa berdasarkan hal-hal berikut. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel ini. Silakan ya, dikerjakan dari tabel ini, ikuti langkah-langkahnya. Oke? Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita tentang mengidentifikasi teks dan mengkreasikan teks fabel ini. Bapak berharap kalian sudah bisa memahami dasar-dasar dari sebuah fabel, baik tentang unsur-unsurnya maupun ciri-ciri fabel tersebut. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan kalian nanti bisa menceritakan ulang isi fabel dengan baik. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horos Medan, dan salam Ahoy!